Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki Idul Fitri 1443 Hijriah. Kita patut bersyukur dan berbangga. Alhamdulillah, selama 1 bulan kita telah bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan, aman, lancar, dan nyaman. Kita juga berbangga dan berbahagia kegairahan ibadah kaum muslimin di tanah air kita semakin menggembirakan dan membawa kita kepada suasana yang sangat religius buat bangsa kita. Tentu kita berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil menjaga keamanan dan kenyamanan sehingga kaum muslimin dan muslimat dan juga seluruh agama-agama lain bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, khusyuk dan lancar. Terima kasih juga serta penghargaan yang tinggi kepada TNI yang telah menjaga seluruh perbatasan NKRI kita sehingga kita senantiasa aman dari intervensi maupun ancaman-ancaman di luar negeri kita. Kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, pada kesempatan ini perkenankanlah saya beserta seluruh keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah bulan suci Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan tahun ini menjadi kekuatan spiritual kita untuk memasuki kehidupan di bulan-bulan yang akan datang. Semoga Allah yang welas asih terus memberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh keluarga kita dan seluruh bangsa Indonesia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Izinkanlah saya menyampaikan kegelisahan hati saya hari-hari ini di tengah kita sedang bergembira ria menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di tengah kita mensyukuri nikmat Ramadan yang telah kita lalui bersama. Masih ada banyak sekali kaum muslimin di berbagai negara di belahan dunia sedang merasakan sebaliknya. Mereka sedang dalam kesulitan, penderitaan, kecemasan, dan ketidakpastian. Di tengah rasa syukur kita sebagai umat Islam Indonesia yang dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman di tengah kebinekaan suku dan agama, kita tentu tidak tenang melihat saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai negara tidak dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik dan tenang. Lalu apakah kita bisa berpangku tangan membiarkan saudara-saudara kita yang hidup di barak-barak pengungsian makan dengan seluruh keterbatasannya? Apakah kita juga berdiam diri melihat saudara-saudara kita tidur tidak nyenyak di antara dentuman meriam dan membiarkan itu terus terjadi dan terus terjadi? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa perumpamaan orang-orang beriman di dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi di antara mereka ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas turut merasakan sakitnya. Umat Islam di seluruh dunia sedang mengalami banyak masalah. Tidak baik-baik saja. Dunia juga sedang terancam. Dunia juga belum damai.
umat Islam harus lebih aktif untuk bersama-sama berjuang mewujudkan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Selama 2 tahun lebih kita telah bersama-sama pemerintah berjuang mengatasi bencana kesehatan dan krisis ekonomi. Tetapi seluruh perjuangan kita belum sampai tuntas. Tiba-tiba kita dikejutkan oleh perang yang langsung mengganggu keadaan ekonomi dan tata dunia kita. Perang membuat ekonomi kita terpenjara. Dunia menderita akibat kelangkaan pangan dan energi. Masa depan ekonomi menjadi suram akibat kenaikan harga-harga komoditas. Dampaknya akan terlalu berat untuk hidup bagi seluruh umat manusia di dunia. Saudara-saudaraku kaum muslimin sebangsa dan setanah air. Perang di Ukraina harus dihentikan. Masih banyak cara damai yang bisa ditempuh untuk mengatasi berbagai konflik antar negara. Di Ukraina setidaknya ada 2 juta kaum muslimin dan muslimat di antara 46 juta penduduk Ukraina. Di sana juga ada 200 masjid lebih dan sekitar 20 Islamic Center yang tumbuh dan berkembang. Ukraina memang negara demokrasi di mana kaum muslimin bisa melaksanakan amal ibadahnya dengan bebas dan menjalankan kehidupan seperti normal sebagai sebuah negara yang merdeka. Hari ini kaum muslimin dan muslimat di Ukraina dalam ketakutan, kesulitan, bahkan tidak bisa melaksanakan ibadah sehari-hari. Saya mengajak kaum muslimin di seluruh Indonesia untuk peduli dan mengulurkan tangan, memberikan bantuan kemanusiaan buat saudara-saudara kita di Ukraina. Di Rusia setidaknya ada 20-25 juta kaum muslimin dan mereka sekarang juga ikut menderita akibat sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Seperti halnya seluruh warga masyarakat Rusia, sanksi ekonomi tentu berdampak pada kehidupan ekonomi mereka sehari-hari. Saya mengajak kaum muslimin dan muslimat di tanah air untuk bersama-sama mendorong kaum muslimin dan muslimat di Rusia untuk mengajak dan meminta pemerintah Rusia menghentikan serangan ke Ukraina dan menempuh jalur perundingan damai. Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan perundingan damai yang diminta, didukung dan diharapkan oleh umat Islam sedunia bersama-sama umat Islam di Rusia untuk bisa menghentikan perang dengan Ukraina dan Rusia menjadi negara yang bisa dihormati oleh seluruh bangsa-bangsa dunia. Insya Allah dengan demikian maka akan terwujud perdamaian kembali di wilayah Rusia dan Ukraina dan juga di seluruh wilayah-wilayah di dunia. Pada hari yang fitri ini saya ingin mengajak semua umat Islam untuk terus berusaha dan berdoa agar seluruh perang-perang di berbagai belahan bisa kita hentikan. Saya juga mengingatkan dan mengajak kita semua untuk tidak pernah melupakan warga Palestina. Penindasan kepada warga Palestina tentu melukai hati kita semua. Terlalu lama rakyat Palestina menangis dan menderita. Sudah saatnya anak-anak Palestina dijamin martabat dan masa depannya. Jangan lagi ada penindasan,
diskriminasi, teror, derita, dan air mata. Di antara usaha yang terus kita laksanakan sampai hari ini, tentu kita butuh langkah-langkah yang extraordinary. Langkah-langkah yang khusus agar Palestina bisa damai, aman, dan nyaman. Agar Palestina bisa benar-benar merdeka dan warga Muslim Palestina bisa menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman seperti di tanah air kita. Umat Islam Indonesia harus kompak dan menyatu untuk mencari jalan keluar agar kita bisa bersama-sama bersuara keras mendesak PBB, bersuara keras mendesak negara-negara maju untuk terus bersikap adil dan memberikan kemerdekaan yang sejati buat saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Sebagai negara ASEAN, kita memiliki tetangga yang bernama Myanmar. Kita tidak dapat juga berpangku tangan terus melihat umat Islam yang kebetulan bersuku Rohingya diusir dan ditindas di tanah kelahirannya. Kita perlu bersikap. Konflik harus diakhiri dan perdamaian harus dipulihkan kembali. Warga Rohingya harus dipulihkan hak-haknya sebagai warga negara. Pengungsi Rohingya harus kembali ke rumah dan kampung halamannya. Karena Myanmar adalah negeri mereka, tempat mereka lahir, tempat mereka tumbuh, dan tempat mereka berpulang dipanggil Sang Ilahi. Kita akan dan harus lebih aktif membantu mereka. Dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan, mendesak dan mendorong pemerintah kita lebih proaktif lagi dan berperan di ASEAN, dan juga meminta PBB untuk bersikap tegas agar pemerintah Myanmar membuka pintu hatinya bagi warga Rohingya untuk bisa menikmati hidup sebagai warga biasa. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Kita tidak boleh menutup mata atas nasib umat Islam yang ada di Xinjiang, Cina. Kita perlu terus memberikan bantuan kemanusiaan, sekaligus tidak pernah berhenti menekan dan meminta pemerintah RRT, Republik Rakyat Tiongkok, untuk tidak diskriminatif terhadap masyarakat yang berbeda suku dan agama. Kita meminta kepada pemerintah Cina untuk memulihkan hak-hak asasi masyarakat warga Xinjiang. Mereka harus dipulihkan hak dan martabatnya. Mereka harus diberi kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan. Mereka sebagai warga Tiongkok yang juga punya hak yang sama menikmati kehidupan sebagai warga negara. Kita meminta kepada pemerintah Cina untuk menghentikan semua jenis kekerasan dan penindasan kepada warga Muslim Xinjiang. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia, melihat keadaan saudara-saudara kita umat Islam di berbagai negara yang masih mengalami diskriminasi, penindasan, peperangan, dan keadaan-keadaan sulit lainnya. Kita perlu kaum muslimin dan muslimat Indonesia mengambil langkah-langkah cerdas, langkah-langkah kreatif, langkah-langkah lebih aktif lagi dalam mempengaruhi dunia untuk terwujudnya perdamaian. Dalam mempengaruhi untuk menghentikan peperangan dan penindasan di berbagai negara. Pada prinsipnya, kita memiliki modal dan kekuatan yang luar biasa untuk bisa berperan dan mewujudkan perdamaian dunia.
salah satu syarat utama yang harus kita miliki adalah umat Islam Indonesia harus membuktikan dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita kokoh dan kompak untuk bersuara tentang perdamaian. Kita harus memanfaatkan kebesaran umat Islam Indonesia sebagai bagian dari kekuatan untuk mempengaruhi dunia. Melalui kekuatan umat Islam di seluruh dunia, umat Islam Indonesia bisa terus menggemakan Islam rahmatan lil alamin, membangun era dan citra baru kaum muslimin di dunia untuk menjadi kekuatan damai, kekuatan agresif kemanusiaan, kekuatan dialog antar peradaban, kekuatan diplomasi yang agresif dan produktif bagi terwujudnya tata dunia baru yang manusiawi, adil, beradab, dan sejahtera. Saya mengajak umat Islam Indonesia untuk tidak pernah lelah memberikan pertolongan dan bantuan kemanusiaan. Bahkan kalau perlu kita juga terus membuat gerakan damai, membuat aksi-aksi damai yang memberi warna dan pengaruh bagi para pemegang kebijakan dunia agar bisa merubah keadaan lebih aman, tentram dan damai. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.